Bros, balik lagi di channel Civider di segmen terkece, terkeren, terkonkret, termoal gagal gitu kan ya. Dimana lagi sih bang kalau bukan di segmen ngajak cerita. Wih bang, kok gonta-ganti mulu sih? Katanya ngarang cerita, sekarang ngajak cerita. Kemarin ngajak ceramah. Aduh, ya gimana dong? Ya suka-suka yang punya konten dong bro, bos ya kan tuh. Jadi lu pengennya gimana sih? Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Sehat selalu, rajin menabung, tidak sombong? Iya, itu yang penting, tidak sombong ya kan tuh. Jadi kalau misalkan lu ketemu gua gitu di jalan, udah sapa aja. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak disapa, gua kelihatannya sombong emang, ya kan? Ya udah bang, tanpa berlama-lama lagi di segmen ngajak cerita. Siapa sih bang yang mau diajak cerita nih? Siapa? Yang pasti ceritanya relate dan lu semua mungkin entah sedang mengalami atau sudah pernah dialami gitu. Ya, buat lu semua yang udah tahu ya udah, buat yang belum tahu nih gua kasih tahu. Gua lagi sama Prita. Iya. Iya kan tuh. Ya. Halo, gue Prita. Yeah. Prita Ayu. Prita Ayu. Oh iya, Prita. Namanya Prita Ayu ya bro, bos ya. Prita gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. ya. Sedikit ada namanya hidup ya. Oh. Ada problem dalam Oke. kehidupan. Oh, jadi Kayak gitu. lu kesini Makanya gue kesini gitu. pengen menceritakan tentang apa nih? tentang apa ya? Dari mana dulu ya ceritanya? Prita juga bingung nih. Dari mana nih enaknya? Nih bro bos, story in my life kan asik ya kan tuh, so Inggris banget sih lo bang gitu, padahal remedial gue dulu, aduh ya kan. Oke, jadi Prita ini adalah seorang wanita yang jago diranjang katanya nih ya kan tuh. Bener nggak sih tuh? Ya itu tuh sama gue pernah punya mantan suami, kan sekarang single parent nih. Oke. Iya, gue punya mantan suami. Namanya kita istri gitu kan. Namanya Iya. kita seorang istri, ya kita harus seperti apa di rumah gitu. Betul. Gue punya mantan suami yang memang bisa dibilang hyper. Hyper, mungkin bisa dibilang Prita sih nggak hebat, cuma karena mengimbangi dan sering belajar dari dia, jadi Oke, iya, jadinya iya. ya udah bisa gitu loh. Dan emang selama rumah tangga ya menikmati, Oke. seneng, suka gitu kan, selama tidak ada masalah. Karena kan dia itu bisa dibilang hyper. Hyper sehari itu bisa lah 5 kali. Sehari 5 kali? Sehari 5 kali main. Wow. Yoi banget nih dengkulnya ya kan tuh bro bos. Iya. Beneran sehari 5 kali? Sehari bisa nyampe 5 kali. Dia pulang, misalnya pulang kerja nih jam 4 subuh ya. Kita dalam keadaan kita di rumah ini, dia maunya Prita nih kalau dalam keadaan dia pulang nih dari kantor, mau jam berapapun gue harus cantik, gue harus pakai baju yang dia suka, kayak lingerie gitu. Dan memang koleksi baju-baju kayak gitu. Dan kalau misalnya dia pulang jam 4 ya, memang kebiasaan Prita itu kebiasaan rutinitas tiap hari. Sebelum suami pulang itu ya memang harus dandan ya, iya, skincarean kayak gitu, pakai lipstick. Sampai-sampai mau kemana sih gitu, sampai pembantu nanya mau kemana sih. Jadi sampai dia tuh hafal tiap hari tuh, tiap malam rutinitasnya memang seperti itu. Udah pakai baju tidur, dia mau pulang jam 4, dia bangunin ya udah main. Jam 4 pagi lagi sebelum kerja juga main lagi. Jam 12 siang dia mau juga ya main lagi, dia pulang juga. Terus kalau enggak, gue yang ke sini, ke Serang. Gue kan tempat tinggalnya Prita kan di Rangkas nih. Ya karena dia di Serang nih, jadi kita check-in di hotel. Dia itu penuh sensasi lah. Penuh sensasi, iya. Jadi nggak monoton harus diranjang tok punya kita di rumah. Di hotel yang seperti apa? Hotel yang di Bandung tuh, yang ada yang kayak gimana sih? Ada stripper gitu? Iya, kita pernah coba. Tiang listrik gitu? Nah, kayak gitu, iya bener, pakai rantai lah apa, dia pernah coba. Terus wastafel pun dia pernah coba. Sofa di rumah dia coba, dia nggak mau monoton di ranjang. Intinya dia nggak mau. Nah, mau gimana pun kan Prita juga seneng dong ngikutinnya gitu loh. Karena kan nggak monoton, ini permainannya banyak gitu loh. Oh, jadi ini ilmu juga nih ya bro bos ya, buat para laki-laki di luar sana gitu. Tapi ya jangan maniak-maniak juga gitu, yang ngeri-ngeri sedap ya bro bos ya.
Bener-bener. Sebelumnya nih, buat kawan-kawan Civider yang belum 18 tahun ke atas, lo skip video ini ya. Karena ini isinya full gitu ya. Sex education, asik Iya, gitu. gitu. Jadi, ketika mantan laki lo ini minta setiap apapun itu, lo selalu melayani gitu? Selalu. Memang kan suka, gitu kan. Selama itu tidak ada masalah, kita tuh nggak pernah ada masalah dalam hal hubungan bercinta. Oh, Kan paling the suka. best gitu ya. Iya, pokoknya suka. Ya dia hebat lah, bisa dibilang dia hebat. Hebat tuh kayak gimana sih gitu loh? Apa dulu nih? Ya hebat, pokoknya durasi iya dia dapet. Oke. Gaya bercinta semua juga dia cobain, nggak monoton satu gaya ya. Semua gaya dia coba. Kalau satu permainan kita satu malam nih main, dia nggak monoton satu gaya. Jadi bermacam-macam gaya dia coba. Oke. Iya Berarti itu. fantasinya benar-benar Iya, ya. terus dan lagi kalau misalnya kita mau main juga, dia sensasinya kan di mana aja nih. Nggak selalu di kasur punya kita di rumah. Di hotel iya dia main. Pakai apa nih malam ini kita mau bersensasi yang seperti apa? Misalnya kayak kita minum kayak gitu, terus yang apa? Pakai es krim, pakai coklat. Iya, berbagai macam yang seperti itulah. Pokoknya penuh dengan sensasi yang membuat kita horny ya berarti. Iya, membuat membangkitkan kita, gairah lah Jadi ya. kalau misalnya kita hanya main yang begitu aja kan biasa aja monoton gitu ya. Iya. Kita tuh untuk masalah bercinta itu gimana sih cara kita untuk melakukan, gimana saling suka, saling seneng, bagaimana caranya gitu. Dan Prita suka, dia suka. Dari situ lu membiasakan diri akhirnya akhirnya terbiasa dengan hal-hal itu dengan gayanya jungkir balik itu udah pontang-panting bolak-balik. Kalau dia bilang gue nggak suka punya istri yang gendut. Oh gitu. Iya, karena istri yang gendut itu nggak bisa gue semau gue, maafnya kasarnya nggak bisa gue bolak-balik gitu. Oke. Ini hati-hati nih yang gendut-gendut ya kan. Takutnya lakinya nggak bisa montang-manting gitu. Tapi enggak dong. Kan selera orang kan beda-beda ya. Selera Cuma orang kan beda-beda. mungkin fetishnya cowok lu tuh, mantan lu ini dia ingin cewek yang bisa diangkat-angkat, enteng lah ya. Mungkin. Ya seperti itu memang kan dia semua gaya kan dia coba. Semua gaya dicoba. Semua gaya dia coba. Makanya Prita bisa tahu dan bisa gaya-gaya mana sih yang ini gitu kan. Jadi tahu semua dari dia gitu. Durasi juga dia lama. Kita dalam satu permainan nih Prita bisa orgasme berapa kali, sudah berapa kali, dia belum. Dia belum, dia lama. Dia on fire terus. Pakai pil gitu enggak, atau gimana? Dia natural enggak ya? pakai apa-apa. Ini gua mau kasih tahu nih, mungkin ya Bros ya. Ujungnya tuh diikat karet gitu ya. Aduh. Ya, Ini ngeri-ngeri sedap nih. Jadi durasinya lama ya? Durasinya dia lama. bisa mengontrol diri juga. Benar. Kadang gue suka pengen lihat gimana sih cara dia, kan Prita nih udah mau nih, udah mau orgasme nih, kok dia masih belum. Apakah dari cara tahan nafas dia apa gimana? Prita suka liatin gitu, tapi memang dia hebat. Dia bisa sudah bermacam pose nih dia coba nih. Pose yang ini ya sudah mau dia selesaikan, dia selesaikan. Tapi sudah kalau misalkan dia pengen diselesaikan, ya kan? Iya. Pengen muncratin gitu ya. Dia selesaikan ya sudah selesaikan gitu loh. Dia bisa mengontrol dan mengimbangi ya. Dan akhirnya lo terimbangi. Dan pernah nggak sih ada yang sensasi yang bikin lo tuh nggak nyaman gitu loh? Pernah nggak? Semua nyaman sih. Asik, ya doyan. Semua nyaman karena kan kita sama-sama mau. Feel-nya kan kita ada kan suami istri, bukan sama orang lain. Betul. Ya kan? Ingat nih suami istri. Suami istri. Jadi pokoknya benar-benar nyaman aja udah ngelakuin itu gitu. Ngelakuin itu nyaman, nggak ada yang ngerasa bagaimana gitu, enggak. Pokoknya seneng aja udah natural aja gitu ngelakuin itu tuh. Jadi nggak pernah lo ngerasa nggak feel sama sekali nggak ya? Malah waktu itu tuh gue bersyukur banget gitu kan. Nggak selalu monoton seperti itu. Gue punya suami yang emang dia menyenangkan istri. Ya kita saling berdua gitu. Saling menyenangkan, sensasinya ada. Malam ini kita harus coba ini, malam ini kita harus coba ini gitu. Malah hampir tiap hari kalau dia ada dinas atau apapun gitu ya. Prita yang suka ke di mana dia ada, kita check-in hotel. Pokoknya hampir setiap hari karena kan dia hiper kan. Jadi gue harus selalu standby untuk dia gitu. Dimanapun dia butuh ya Prita harus ada. Dimanapun dia butuh lo harus ada. Misalnya itu menjadi istri yang baik juga ya. Pokoknya dulu mah
ya udah lurus-lurus aja. Toh hubungannya dengan suami udah. Komunikasi, kontak laki-laki nggak ada, sudah nggak ada. Temen-temen ya cuma ibu-ibu aja kayak gitu. Pokoknya suami menjadi istri yang baik aja. Gitu dulu. Betul nih ya. Menjadi istri yang baik dengan seks-seks yang bebas berfantasi gitu. Iya, Itu betul. intinya sih harus suami istri dulu ya. Iyalah. Kalau nggak suami istri ini ngeri-ngeri sedap nih ya Bros ya. Dan nih, tapi jangan salah. Kenapa ketika seks dalam suatu rumah tangga, kenapa lo bisa bercerai gitu loh? Nah itulah dia. Ternyata bukan cuma seks aja ya. Iya. Ada hal yang memang membuat pada waktu itu, nah ini nih, ketika Prita merasakan yang benar-benar nyaman, Betul. tadi kan ada pertanyaan, ada nggak sih ketika lu nggak ngerasain nyaman dalam itu, kan nyaman-nyaman aja nih, tapi ketika ada suatu masalah yang terjadi pada rumah tangga Prita dan suami, itu mulai ada yang membuat Prita nggak nyaman gitu, ada masalah nih, kemudian suami datang pulang, kan namanya kita masih jadi seorang istri, mau nggak mau Melayani. kita harus selalu melayani walaupun ada yang menjanggal di hati kita gitu kan. Tetap kita harus layanin dia, tapi udah mulai merasa nggak enak, udah mulai merasa kesakitan. Contohnya apa tuh? Karena kan dia hyper, bermacam gaya dia coba, dia mainnya juga ya you know kayak di film-film gitu kan. Jadi ke kitanya kayak karena udah merasa sakit, kita juga ngerasain sakit dan nggak nyaman, udah sampai nangis waktu itu. Sampai nangis terus udah tiba-tiba lari ke kamar mandi, terus dia nanya kenapa kamu kayak gitu. Ya udah kita cuma bisa diem, nggak apa-apa gitu. Tapi udah mulai ngerasa sakit. Ini maksudnya ada kendala dulu dong? Ada kendala. Kendala dalam rumah tangga. Baru ketika lu melakukan seks lagi itu rasanya udah hambar. Udah hambar, udah. Kendalanya apa nih ceritanya? Apakah dia karena hiperseks cari yang lain lagi gitu yang bisa dijejak? Enggak dong ya kan? Gimana tuh? Dia merasa tidak puas dengan hal itu mungkin ya. Iya kan tuh bro bos cowok nih kadang-kadang. Padahal Prita ngerasa hubungan percintaan dalam seks ini nggak ada masalah. Gitu. Dalam materi pun sama nggak ada gitu kan? Betul. Tinggal menikmati hidup aja gitu. Tapi apa yang terjadi? Mungkin dia karakternya dia. Selain waktu itu pacarnya juga ada banyak, Prita tahu karakternya dia dari awal itu seperti apa gitu. Dia itu seperti apa Prita tahu gitu. Tapi pada saat rumah tangga kan Prita berpikir masa sih akan seperti itu terus? Iya. Ternyata memang dia hilaf, dia bilang hilaf. Dia dengan stafnya lah dia melakukan kesalahan kayak gitu. Dia selingkuh gitu. Iya, dia selingkuh gitu. Dengan stafnya gitu selama 3 bulan sebelum melakukan gugatan cerai itu Prita cari informasi. Enggak, gue minta cerai gitu aja, enggak. Selama 3 bulan cari informasi dia seperti apa sampai bukti-bukti terkait Prita kumpulkan. Dan aku minta selesai gitu. Tapi selama 3 bulan itu dia masih minta ya Prita harus layanin. Selama belum bercerai iya, tetap selama belum bercerai gitu. Tapi kan udah mulai nggak nyaman. Mulai ya namanya udah tersakiti, tapi kita masih harus sabar gitu. Kita kan masih istrinya, gitu kan? Kayak gitu. Berarti di sini poinnya seks itu nggak menjamin juga ya? Enggak. Meskipun seksnya enjoy gitu kan, tapi ketika ada kesalahan tuh dibuat sendiri sih sebenarnya kan? Itu ibaratnya mungkin mantan laki lu selingkuh, mungkin dia masih membutuhkan fantasi yang berlebihan. Mungkin ya bro bos, karena kita nggak tahu. Iya, karena waktu itu masih inget banget nih, dia mau pagi subuh selesai melakukannya sama Prita. Prita tuh sudah tahu dia berselingkuh gitu dengan stafnya. Subuh masih melakukannya sama Prita jam 5 lah. Jam 5:30 dia selfie. Mah cantik ya? Ganteng nggak kata dia gitu? Iya ganteng. Padahal aku udah tahu. Nah waktu itu tuh untuk megang handphone suami itu Prita tuh nggak pernah berani. Untuk liatin handphone suami tuh nggak pernah berani. Karena kan itu handphone suami kan punya privasi. Gitu. Jadi Prita nggak pernah mainin handphone suami. Kayak gitu. Jadi pas lagi dia mandi, Prita tuh ada pikiran untuk scan barcode gitu. Scan barcode-nya dia. Akhirnya dia pas lagi mandi, Prita barcode dia. Ternyata foto yang dia selfie itu, dia kirimlah ke selingkuhannya. Selamat pagi gitu. Ternyata jam berapa subuh ini melakukan sama Prita, jam 7-an tuh dia melakukan lagi dengan perempuan itu.
Oh my God, Iya. ya. Kayak Aduh. begitu, makanya tidak pernah ada puasnya mungkin ya dia. Apa hiper gitu, apa gimana nggak tahu. Iya, sebenarnya gini, balik lagi sama individunya masing-masing sih. Ada yang kebutuhan seksnya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi dia lempeng-lempeng aja, stay gitu kan ya, nggak terlalu hiper, tapi dia benar-benar cukup satu gitu selamanya. Asik ya, ngeri kali. Iya, iya. Tapi ada juga nih, jadi ini benar-benar ngasih pencerahan juga nih buat kawan-kawan provider ya. Nggak cuma seks loh dalam rumah tangga ini ya. Rumah tangga itu harus bisa jaga yang namanya komitmen. Iya, betul. Kalau komitmennya Iya. udah berantakan, nanti nge-seksnya juga cuma buat sekedar asal nempel atau gimana sih? Iya kan? Iya, betul. Padahal selama ini tuh udah enjoy. Iya, padahal lu Iya. udah ibaratnya bisa mengkondisikan kalau lu tuh sebagai istri yang baik gitu Iya. ya. Pokoknya tiap hari itu kayak dia datang dia meluk kayak gitu-gitu kan, baju apa aja dia sukanya kan baju lingerie gitu kan. Iya. Koleksi aku tuh baju-baju kayak gitu, Oke. warna-warni, hari ini malam ini pakai pink, besoknya pakai hitam, besoknya pakai apa lagi gitu. Terus harus selalu wangi, harus selalu cantik. Oke. Gitu. Tiap dia datang ya seperti itu, kurangnya apa gitu tuh. Makanya. Iya, lingerie itu baju yang transparan itu kan ya? Iya, betul. Yang buat ngejala. Iya, betul itu. Pokoknya mau dengan gaya baju-baju yang seperti apa ada lah. Oke, lu ladenin lah pokoknya. Oh, iya. Tapi sekarang ketika lu berpisah nih, apa sih yang lu rasain gitu loh? Galau kah? Gimana gitu? Galau banget. Galau. Galaunya galau banget. Setelah perceraian itu untuk menghilangkan kesakitannya itu luar biasa gitu. Galau banget. Sampai harus salah jalan, Harus salah jalan. salah bergaul, terjerumus dalam pergaulan yang salah. Karena kan ngerasain sakit nih, gitu kan. Gimana sih cara gue untuk ngilangin ini semua gitu. Akhirnya waktu itu lepas jilbab lah. Oh, Pergilah ke Jakarta sama teman-teman. oke. Waktu itu kan ditinggalin sama dia, ada rumah juga. Oh, ada harta gono gini? Ada lah. Ada ya, ada. harta gono gininya Jadi ada. masih ngerasa gue masih muda gitu loh, ngerasa ada uang juga gitu kan. Oke. Masih untuk ngilangin rasa sakit itu tuh pokoknya untuk happy aja. Memang salah bergaul. Berarti lo healing dulu lah sementara gitu ya. Iya. Ketika lo galau nih, lo cabutlah ke Jakarta. Dan dari sana lo dapet circle yang nggak baik gitu. Iya. Masuk Contohnya? circle yang tidak baik, ya kan happy terus kan, clubbing gitu kan, sampai terjerumus ke drugs juga. Oh, pernah ke drugs juga? Iya, narkoba. Itu yang paling salah. Iya sih. Jadi kebanyakannya gimana ya Bro Bos ya? Kadang orang pengen have fun dengan sesaat gitu loh. Terus pakainya ya itu lagi tuh, narko ya kan. Padahal sih menurut gua ketika lo lagi depresi, itu alangkah baiknya ya balik lagi sama Tuhan lu. Ya. Tapi pada saat itu mungkin lu nggak berpikir ke situ kali ya. Enggak. Emosional lu lagi menggebu-gebu. Iya, betul. Dan teman-teman yang ada itu ya udah, mereka ya ini semua senengnya begitu gitu tuh. Nggak ada yang ke hal yang positif gitu, nggak ada. Yuk, gitu. Teman-teman tuh banyak waktu kemarin banyak banget. Banyak lah pasti. Banyak. Yang sekarang ya udah nggak tahu kemana gitu. Iya. Jadi ketika Iya. seneng sih ya teman Iya. datang gitu loh. Tapi ketika lagi Kemarin susah, banyak banget udah kayak semut, ya nggak? Oh, iya, bener. Udah kayak semut, kita dikelilingin sampai teman-teman mau pergi jalan nih, mau pergi dugem. Iya. Udah Prit, gue aja yang pegang uangnya. Prita mah nggak bisa ngatur uang. Udah gue aja yang pegang, 10 juta dipegangin sama teman Prita nih. Udah gue aja sampai rebutan sama temen, kan bokes. Oke. Udah gue aja yang pegang nih. Gue yang ngaturin. Kalau gue yang ngaturin mah pasti sisa. Sampai temen yang ini, ya udah diaturin kan dia. No, gue masih sisa tuh 5 juta. Masih sisa tuh 4 juta kalau gue yang megang. Sampai rebutan. Terus besokannya ATM lu mah gue yang pegang aja, kalau nggak gue yang pegang mah nantinya lu nya ini lagi, pokoknya semua gimana sih Iya, namanya iya. kita lagi Jadi, banyak uang.
Iya benar. Ya royal banget lah ya pada Iya, saat terus itu karena emang Prita juga orangnya nggak, kalau emang lagi ada mah nggak susah gitu. Iya. Prita orangnya begitu. Betul. Gitu. Kalau sekarang mah kan apa yang mau dibagi, apa yang mau diiniin juga, tapi banyak pelajaran lah dari situ ya. Iya. Dari setelah bercerai untuk masalah pertemanan ya, ada pelajaran oh seperti itu gitu kan. Di saat kayak gini ya kita nggak ada. Iya, gitu, jadi teman kita tuh nggak tahu ada. mana yang benar-benar teman, Ya, kan? heeh. Mana yang cuma lagi enaknya aja Iya. gitu loh. Sampai waktu itu tuh sempet Prita lepas kerudung kan, udah bener-bener di situ kan udah bener-bener liarnya itu. Iya. Kemarin-kemarin liar menjadi seorang istri di kasur doang. Iya, benar. Iya, tapi kan keluar-keluar jati dirinya masih seperti ini. Oke. Setelah cerai, liarnya udah bener-bener buka kerudung. Sampai mantan suami ketemu aja, kok kamu sekarang lepas hijab? Iya. Kok kamu sekarang begini? Loh, nggak salah nanya kayak gitu. Aku kayak gini karena apa gitu. Oh, gitu. Pernah ketemu dia ngelihat kan lepas hijab kan. Mm-mm. Ya, karena sakitnya kayak gimana? Setelah itu ketemulah sama circle yang seperti itu, ketemu sama Kokoh juga, yang waktu itu Prita punya hubungan dan sempat dinikahi sirih juga sama si Kokoh. Oh, pernah nikah siri. Pernah. Gara-gara dinikahin sirih. ketemu sama koko-koko gitu ya? Iya. Oke. Pernah ketemu sama Kokoh-Kokoh, ini Kokoh-Kokoh cewek mana sih yang nggak Kokoh bisa dapetin, Oh, cewek gitu. cantik semua Kokoh pacarin deh gitu kan. Oke. Nah, ketemulah Prita, udah lepas hijab, Prita lagi main nih sama temen cewek. Siapa tuh? Bisa gue bayar nggak? Widih. Kokoh awalnya begitu. Terus kata teman Prita, nggak bisa kok, yang ini mah nggak gitu-gitu gitu. Itu awalnya, awal perkenalan. Jadi terus si Kokohnya bilang, bisa minta nomor handphonenya nggak? Boleh gitu kan. Bisa nomor handphone. Gimana besok bisa temenin, ceritanya nih, besok bisa temenin saya karaoke nggak tuh temennya gitu. Bisa hari itu tuh, malam itu, Prita temenin karaoke nih sama si temen ini, 2 juta dikasih. Cuma dari jam 10 malam sampai jam setengah 1. Oke, dikasih tips dulu ya. Iya, langsung selesai awalnya. cuma paling nyanyi 3-4 lagu. Oke. Dan itu karaoke-nya tuh cuma di Rangkas doang. Temen aku tuh aku kasih juga gitu. Besokannya lagi setelah malam ini nemenin karaoke, besok kita karaoke lagi. 2 hari berturut-turut, kasih lagi ya 2 juta. Ini sih trik lama ya, lagu baru gitu Iya, kan ya. kasih Jadi lagi tuh 2 juta. dijejelin dulu gitu. Tapi dia memang caranya itu memang seperti itu. Terus Prita juga kan namanya laki-laki sekarang lebih ke pengen kemana sih gitu loh. Iya. Dia ini enggak. Dia ini udah malam ini dia kasih 2 juta. Temen Prita kasih tuh, nih gue kasih buat lu. Besokannya lagi kasih lagi 2 juta nih, gue kasih lagi buat lu. Tapi kondisinya memang Prita masih stabil ekonominya. Nah besokannya lagi, gue mau ngajak Prita makan gitu kan. Terus selalu ada teman Prita yang itu tuh, yang dibilang macomblang mungkin ya. Dibawalah tuh makan ke Serang. Handphone Prita tuh lagi pegang handphone gini, jatuh handphonenya, aduh, layar aku pecah. Udah nggak apa-apa, aku transfer tuh rekening kamu. Ini banyak banget, transfernya berapa? 15 juta. Oke. Nah ini beneran nih, 15 juta, iya beli handphone baru. 3 hari kenal itu dia udah banyak kasih gitu loh. 3 hari, terus besokannya lagi malam minggunya dia datang ke rumah, bukan fokus ke aku, fokusnya ke anak. Dia bawain mainan, dia bawain buah, dia bawain buat pembantu. Terus aku ngeliat, kok orang ini nih ini ya gitu. Udah mulai mau ngambil hati Prita nih. Udah mulai, ini fokusnya nih kayaknya ke anak dulu, gimana? Pokoknya anak deh. Terus Prita bilang, kan mulai tertarik dong. Mulai tertarik, besokannya lagi datang lagi. Ada orang tua datang, Cina ya, dia bilang. Iya, gimana bisa nikahin anak saya, dia bilang. Terus saya siap Pak masuk Islam, besok juga saya siap nikahin anak Bapak, langsung digebrugin uang dan masuk Islam. Kita nikah langsung. Ini rada bener nih si Cinanya nih. Iya, bener. Koko-kokonya nih. Iya, bener, dan ya udah akhirnya malam pertama ya udah dilakuin malam pertama. Pertama kali nyentuh Prita. Oh, gitu. Sebelumnya enggak, dia caranya itu memang begitu. Oke, jadi ngalun ya kan. Ya udah, akhirnya kita menikah. Ternyata sudah menikah itu jauh dari harapan. Dia kan taunya Prita nih duda nih, dia nih. Taunya dia punya istri. Waduh, gimana ini ceritanya? Iya, bodoh lagi dong ya, kebodohan lagi, dibohongi. Bohongin lagi nih. Iya, ternyata dia agamanya itu Katolik. Di dalam Katolik itu tidak ada perceraian selain kematian. Makanya selama sama dia tuh Prita nggak boleh
keluar sendiri, nggak boleh jalan-jalan sendiri, harus selalu sama dia dan nggak boleh, pokoknya kayak anak ayam dikurung deh gitu. Iya iya iya. Kayak gitu. Ini diempanin tapi dikurung gitu ya? Iya, sampai istrinya datang nyari-nyari Prita, akhirnya dan ya udah selesai lagi. Ada sesuatu hal yang memang berkaitan dengan lingkaran itu lagi. Ternyata dia ada di dalam lingkaran itu juga yang membiasakan rutinitas kita seperti itu gitu. Oh, masih menyimpan ya? Masih Narkoy menyimpan, lagi ya? iya. Oke. Dia pun masih seperti itu dan Prita tuh kebawain lagi gitu. Bawa lagi. Kebawa Dan lagi. akhirnya setelah sama si Kokoh ini, lu udah benar-benar udahlah nih gue nyerah nih. Putusan lagi, cerai lagi gitu. Cerai. Orang tua sampai tahu circle-nya dia seperti apa gitu. Oh, sampai orang tua yang selesaiin, udah malam ini haram berdua gitu. Udah selesai. Nah, itu udah diselesaikan di situ sampai orang tua tuh udah ibaratnya apalagi mama sambung ya. Iya. Udah nggak suka melihat tahu lah pergaulannya seperti itu gitu dengan si Kokoh ini. Dan imbasnya itu ke aku juga jadi di keluarga jadi udah gitu jadi jelek. Tercoreng ya. Jadi ibaratnya keluarga nilai lu sekarang ini pergaulan si Prita nih begini amat sih gitu iya, kan. Jadi sampai saat gitu. ini ngebekas Gitu. Udah sering-sering minta maaf sih gitu, pengen berubah. Ya cuma ya sulit ya, masih harus berusaha gitu. Ya sebenarnya sih di mana-mana orang tua itu selalu memaafkan anaknya loh. Itu pasti ya. Itu udah hukum alamnya. Separah-parahnya anak itu ketika anak itu minta maaf kepada orang tua, itu otomatis orang tua tuh bakal maafin gitu. Tergantung usaha lunya gitu loh. Usaha lunya minta maaf sama orang tua lunya seperti apa gitu. Cuma sampai detik ini karena sekarang kan udah dari keadaan itu ya, dari keadaan. Ini belum cerita semuanya nih. Masih panjang lagi panjang banget nih. Gimana ceritanya sampai menjadi sebatang kara seperti ini, harus berjuang sendiri, harus bangkit, nggak ada sama siapa harus minta tolong. Benar-benar ini titik terendah Prita gitu loh. Betul. Belum semuanya cerita sampai kehilangan segala rumah dan lain-lain gitu. Sampai nol, nggak ada apa-apa sampai seperti ini gitu. Sampai no balance kayak begini iya. ya. Itu gara-gara. Dan akhirnya blacklist lah dari keluarga. Oke. Ya, ceritanya seperti itulah, melakukan kesalahan yang berimbas dari salah bergaul, kehilangan rumah, mobil. Nggak ada apa-apa. Semua aset lo jual-jualin aja. Iya, karena salah bergaul itu, gitu. Kalau kemarin-kemarin kan masih ada Kokoh nih. Kokoh walaupun menyimpang, tapi kan dia masih punya uang. Nge-backup lo. Iya, masih nge-backup. Nah, selesai dari Kokoh kan, kita namanya ketemu sama teman-teman, yuk kita barbar aja. Iya nggak? Kita bergaul, kita kasih, gimana untuk happy, untuk seneng, pakai uang yang Prita punya, gitu. Sampai akhirnya nggak mikir panjang, sampai nol banget, sampai kayak gini, kayak gitu, sampai udah nggak punya apa-apa, blacklist dari keluarga dan sering kali minta maaf, berkali-kali bahkan minta maaf, sampai orang tua bilang bisa maafin kalau kamu sudah punya suami, kalau kamu sekarang sudah menikah gitu, tapi kan belum ada jodohnya sekarang. Iya, jadi tunggu proses ya, ibaratnya kan nggak segampang itu ketika kita sudah mengalami yang namanya bisa dibilang pengalaman kelam ya. Untuk menyembuhkan diri aja kita butuh proses. Betul. Gimana kita mau cari pasangan lagi gitu. Terburu-buru juga kan nggak benar, nggak baik. Kayak kemarin kan kamu yang orang tua bilang kan, kamu kan Cina, gimana bisa nikahin anak saya? Akhirnya kan selesai lagi. Sampai orang bapak pun gitu, bapak sampai maafin bapak gitu, sempat ada bahasa begitu karena bapak ngeburu-buruin nikah. Ketika lo berada di titik terendah saat ini, lo berpikirnya seperti apa nih ke depannya? Lo pasti minta maaf sama orang tua lo, siapa tahu kalau orang tua lo nonton nih, minta maafnya kayak gimana sih gitu. Terus hampir setiap hari minta maaf dan ngebuktiin bagaimana caranya Prita ini bisa berubah. Sampai waktu itu Prita bilang sama bapak, salah satu hal terbaik untuk Prita bisa berubah itu tolong terima Prita lagi di rumah. Cuma mungkin ya namanya
Prita punya mama sambung gitu. Kalau bapak sih masih bisa gitu, tapi mungkin sebelahnya mama. Oke, nyokap tiri lu masih Iya. belum bisa menerima keadaan lu saat ini. Dan saat ini harus masih Prita buktiin gitu. Iya. Kalau Prita itu udah nggak kayak gitu. Betul. Iya. Jadi makanya dari situ lu bahasanya dikucilkan lah ya, Pasti. disingkirkan dari Iya. keluarga nih. Di Akhirnya lu keluarga. ngekos sendirian gitu kan. Kontrak terkucilkan dari keluarga, iya. Iya. Teman-teman yang ngelihat sekarang, ih lo kok begini sih? Betul. Iya juga gitu. Karena kan kemarin Prita hidup enak, turun naik mobil, sekarang jalan kaki. Tapi itu nggak pernah bikin Prita untuk malu atau bagaimana, Iya. enggak. Ini proses hidup. Betul. Dalam hal ini terjadi ada pembelajaran yang harus Prita petik. Kalau Iya. Prita nggak ngalamin ini ya nggak tahu cara yang menghargai uang. Oh, Iya nggak? betul. Banyak hikmahnya lah yang Prita ambil dari sini gitu. Dan memang Prita sempat berdoa. Doa Prita tuh dari pas cerai, setelah dari Koko nih ya. Iya. Dari Koko nih. Oke. Ini kita nyambung lagi nih. Oh. Doa Prita tuh, ya Allah tolong ketemukan Prita dengan jodoh yang tidak smoking, alkohol, dan narkoba. Dan Allah memberikan doa itu, menjawab doa itu. Sampai pernah dijawab. Pernah dijawab dan diketemukan sama orang yang adalah dia memang sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga dari Surabaya, tapi dia kasihan ke Prita. Daripada hidup lu terlunta-lunta, lu janda gitu loh. Saya memberi kamu, tapi saya bukan siapa-siapa. Akhirnya dia datanglah ke rumah orang tua. Oke. Datang ke rumah orang tua, tapi flashbacknya Prita kasih tahu nih, orang tua aku sudah banyak kecewa. Oh iya benar, pasti dong. Iya, sudah Harus banyak dikasih kecewa. tahu karena dikasih udah tahu. 2 kali menjalani kekecewaan ya. Iya betul, udah dikasih tahu aku pernah menikah gitu loh. Oke. Akhirnya dia datang ke rumah, Pak saya mau nikahin Prita secara sirih. Ketika saya berhasil menjadikan Prita wanita mandiri, sukses dan soleha, saya akan kembali ke keluarga saya lagi. Oh. Dia bilang. Oke. Dan saya akan menjamin hidup anak bapak ini bahagia gitu loh. Dan saya kan ketika saya pergi, saya akan berikan jodoh untuk dia. Oh, dia bisa merelakan ketika lu udah disettlein nih bahasanya gitu. Jadi dia tidak mau berdosa selama sama Prita saya menafkahi, tapi kamu jangan pakai hati sama saya. Loh, kok gitu? Iya, dia bilang jangan pakai hati. Kamu jangan pakai hati selama sama saya. Saya memberi kamu, tapi saya tidak mau berdosa. Gitu, dan saya menjamin kamu. Mungkin ya karena dia kalau sudah menikahi kan tidak berdosa kan, mau bagaimanapun, Iya, mau nyentuh juga kan. menafkahi ya. Iya, selama ini kan tidak menyentuh pula kan. Dia kalau apa juga salaman begini. Tapi kan kalau sudah menikahi mungkin mau salaman, mau seperti apa kan tidak berdosa, tapi dia akan kembali ke keluarganya. Nah, oke, di sini yang ketiga nih ya, yang ketiga. Gue sedikit rancu sih. Nih, boleh dong gue berkomentar ya? Iya, boleh. Jadi, boleh. kenapa ketika lu sudah tahu si laki-laki ini emang baik, ya kan? Baik. Agamis banget dah pokoknya ya. Salah satu doa Prita Betul. juga. Kan udah memiliki istri gitu loh. Dan dia ini ingin merekrut lu dan menikahi istri lu kan. Oke, itu lazim loh ya, boleh. Cuma kenapa lu mau gitu loh dinikahin siri sama orang yang udah tahu dia udah bergening sama lu, bilang ketika lu sudah settle dan dia bakalan balik lagi ke istrinya. Itu kan Prita tolak. Prita Ditolak. nggak ditolak sama Prita. Oke. Dia melamar ke orang tua. Orang iya. tua kembali lagi ke anaknya. Oke. Siap nggak Ayu? Ketika Ayu dinikahin sama dia, dia sudah beristri nih. Tapi kamu akan sakit lagi. Betul. Atau bapak ingin kamu punya jodoh yang emang udah sampai akhir hayat. Ya, yang pasti Jangan ada yang aja. seperti ini lagi gitu. Betul. Makanya tidak terjadi. Kan ditolak sudah. Oh, ditolak ya. Ya, Jadi bagus Ayu sih. nggak mau gitu. Apa yang dia kasih selama ini ya memang jalannya masih salah. Masih salah dengan circle yang ini. Apa yang dia kasih tidak dimanfaatkan dengan baik. Oke. Gitu, tapi dari orang tua ini tidak memberi. Udah, gitu bagaimana anaknya, apakah Ayu akan mau sakit lagi, mengulang lagi seperti dulu? Betul. Nanti begitu lagi gitu, apakah ingin mencari yang hakiki gitu? Gitu kan? Akhirnya ya udah aku nggak mau, ya udah bergaul lagi dengan circle itu. Bergaul lagi di dunia Circle yang itu, menyimpang iya. lagi. Ayo penjajakan lagi, berjalan Oke, lagi. Jadi dari situ akhirnya lo berpikir, ah udahlah jodoh mah nanti aja Nah, gitu. begitu. Nanti juga ada sendiri. Tapi kan kita selama ada di circle itu, bagaimana kita untuk menentukan hidup yang baik? Betul. Mendapatkan jodoh yang baik. Dalam hati sih, udah pengen, udah nggak mau, capek. Udah gitu.
banyak imbas yang tidak baik untuk diri kita ada di situ tuh nggak baik, menyadari gitu. Iya, padahal nggak sadar ya. Terkadang kita pengen teriak, Pak, ayo tolongin Ayu gitu, tolongin anak bapak nih, pengen kemana, udah nggak ada yang ngerangkul gitu kan. Pengen siapa yang mau ngebela, kalau kita mau cerita sama orang tua kita nggak ngerti. Iya, pergaulannya seperti apa. Ketika kita dihajar mentalnya, ketika kita dunia seperti itu kan tahu kayak gimana. Iya, ngeri-ngeri sedap sih. Tapi pada intinya sih gini ya, kalau ada apapun itu, kita kan minimal lapor ke orang tua ya, karena orang tua itu ibaratnya bisa menjadi penenang dan penengah gitu kan. Dan pada saat itu mungkin lo hilaf dan gak pernah cerita tentang kehidupan sempet cerita tapi orang tuh cuma bilang dalam sejarah keluarga kita tidak ada yang sampai kayak gini. Apalagi sampai terjerumus ke narko. Cuma kamu doang, dan hal apapun yang menimpa udah angkat tangan. Jadi mungkin kecewa berat lah ya. Kecewa berat. Dan dari situ ya udah Prita menerima resikonya. Bapak sudah maafin tapi pengen bukti gitu. Dan pengen bukti gitu. Perubahan apa? Kalau Bapak selaku ayah kandung sudah bisa memaafkan, tapi kan sebelah ingin melihat dulu nih perubahannya. Coba kamu cari jodoh daripada seperti ini terus. Ya mendingan kamu cari jodoh. Selama penjajakan itu kemana aja Prita berjalan untuk bisa bertahan hidup. Jalan mana yang nggak Prita coba? Semua jalan lu cobain. Semua jalan udah dicobain. Ketemu sama suami orang yang ngedeketin ini, mengiming-iming ini itu sampai Prita mikir untuk mendapatkan itu tuh nggak mudah, harus ada yang kita korbanin. Betul, itu bahayanya di situ tuh ya Bro Bos ya. Lu pernah ngejalanin ketika diiming-imingin lagi tuh kayak gimana tuh?